Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Srinaisi dengan NIM 22114018. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Bersama video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, mengapa keterampilan berbicara bersifat produktif? Nah, kita harus tahu apa itu kemampuan produktif. Kemampuan produktif adalah proses manusia dalam menciptakan atau membentuk bahasa. Bahasa adalah fakultas alami manusia yang ditemukan di otak. Keahlian produktif menuntut penutur untuk mengkomunikasikan tuturan. Kenapa disebut produktif? Karena kemampuan berbicara digunakan untuk menciptakan bahasa untuk menyampaikan makna. Sedangkan disebut reseptif karena kemampuan itu digunakan untuk menangkap dan mencerna makna yang dipahami baik secara verbal maupun nonverbal. Yang pertanyaan kedua yaitu berbicara sebagai seni dan ilmu. Nah, ketika berbicara tentang seni, penekanannya adalah pada penerapannya sebagai alat komunikasi dalam masyarakat. Berbicara sebagai ilmu menekankan mekanika bicara dan pendengaran, pengajaran dasar dan bunyi bahasa, bunyi dalam siklus bicara, vokal, diftong dan diftong, konsonan dan patologi wicara. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana menjadi pembicara yang berhasil. Nah, kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking yang sering kita dengar merupakan salah satu tonggak kesuksesan Anda. Apalagi jika Anda bekerja terus-menerus dan berinteraksi dengan orang lain, karena sebagai makhluk hidup, manusia perlu berkomunikasi dengan mengekspresikan diri melalui tindakan dan ucapan. Nah, bagi sebagian orang, berbicara itu mudah karena orang tersebut memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi dan sudah memiliki bakat untuk keterampilannya. Namun, sebagian lainnya melihat sebagai hantu yang menakutkan karena kurang percaya diri dan merasa tidak punya bakat. Nah, beberapa tips agar menjadi pembicara yang berhasil yaitu yang pertama, kita harus paham dengan pendapatan pembicara. Yang kedua, berbicara dengan pelan. Yang ketiga, pahami materi yang akan kita bicarakan. Yang ketiga, latihan dan latihan. Selanjutnya yaitu perhatikan penampilanmu. Yang kelima yaitu perhatikan bahasa tubuh. Yang keenam, lakukan kontak mata. Yang ketujuh, ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya yaitu tips dalam membawakan sebuah presentasi. Nah, yang pertama, kita harus mempersiapkan diri dengan baik, yaitu mempersiapkan yang baik membantu setengah dari kesuksesan kita. Dengan adanya persiapan, tentunya kita bisa memberikan presentasi yang baik. Persiapan sendiri meliputi latihan berbicara, membuat materi yang terstruktur, hingga memikirkan audiens yang akan menyimak presentasi kita. Yang kedua, berikan pembuka yang apik. Nah, presentasi dengan pembukaan yang buruk akan membuat audiens tidak tertarik untuk mendengarkan lanjutan dari materi kita. Maka dari itu, presentasi yang baik harus diawali dengan pembukaan yang apik. Yang ketiga yaitu perhatikan komunikasi nonverbal. Nah, saat kita melakukan presentasi, panggung dan layar di depan adalah milik kita seluruhnya. Jadi, presentasi yang baik bisa dinilai saat penyaji berhasil menguasai panggung. Nah, yang keempat yaitu kita perhatikan desain slide materi. Nah, tips berikutnya jika kita ingin memberikan presentasi yang baik adalah dengan membuat desain slide yang menarik. Desain slide yang baik bisa membuat audiens lebih memperhatikan dan mengerti apa yang akan kita sampaikan. Yang kelima yaitu tetap percaya diri. Dalam presentasi, ingat bahwa yang kita lakukan adalah untuk menyampaikan pesan, bukan hanya membacakan atau berusaha mengingat apa yang akan kita sampaikan tanpa perasaan yang ceria atau rasa percaya diri yang baik. Nah, presentasi akan terlihat datar dan tidak menarik di mata audiens jika kita tidak percaya diri. Nah, yang keenam yaitu mencari mentor untuk latihan. Jika semua cara sudah dilakukan dan kita masih kurang percaya diri, tidak ada salahnya kita mencari seseorang untuk melatih kita, berlatih bersama seorang mentor dengan public speaking yang handal, yang bisa membantu kita untuk membawakan presentasi yang baik. Selanjutnya yaitu evaluasi dan terus berlatih. Nah, hal yang lain yang bisa kita lakukan yaitu siapkan agar bisa membawakan presentasi dengan baik, yaitu adalah dengan untuk terus melakukan evaluasi dan berlatih tanpa henti. Kita bisa meminta feedback dari audiens dan orang terdekat kita yang ikut menyimak. Dengan begitu, kita akan mengetahui kekurangan dan menyiapkan diri untuk memperbaikinya. Selanjutnya yaitu kita menggunakan jeda secara efektif.
Nah, untuk memberikan presentasi yang baik dan efektif, kita dapat menggunakan jeda. Kita harus ingat bahwa audiens mungkin saja belum pernah mendengar hal yang kita sampaikan, sehingga berikan audiens waktu untuk membaca, mendengarkan, dan memahami materi presentasi yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu melibatkan audiens. Nah, cara lain dalam memberi presentasi yang baik adalah dengan kita melibatkan audiens. Untuk melakukannya, kita bisa mencoba memberi pertanyaan yang mudah dijawab audiens dan berinteraksi langsung dengan mereka. Dan selanjutnya itu tarik napas dan buat diri kita rileks. Merasa gugup ketika akan memberi presentasi adalah hal yang wajar. Namun, jangan kita biarkan hal tersebut mengaruhi kita. Jika ingin menyampaikan presentasi yang baik dan efektif, terima rasa gugup tersebut dan ubah jadi rasa antusias. Dengan begitu, kita akan memiliki mindset yang positif saat akan menyampaikan presentasi. Nah, sekian jawaban pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Saya Salma Sri Ningsi. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.